Nah, inilah keseimbangan. Dan ini hanya bisa berlaku ketika kita dalam keadaan nol. Netralkan dulu. Karena segala sesuatu itu berlaku pola keseimbangan di planet ini. Ada malaikat, ada iblis, ada positif, ada negatif, ada siang, ada malam, dan sebagainya. Apakah itu baik dan buruk? Baik dan buruk itu tergantung dari penilaian masing-masing. Tergantung. Makanya kita butuh netral itu agar kita bisa melihat secara keseluruhan. Kita jangan pakai kacamata kuda. Melihat itu hanya ke depan saja. Modal untuk bersaksi adalah netral itu sendiri. Bagaimana tubuh ini hidup dan seperti apa, di sanalah keberadaan Sang Maha Menjadikan itu terlihat. Karena Sang Maha Menjadikan itu lebih dekat dari nadi kita. Kalau bisa kebersaksian itu belum bisa, dan kita masih tidak jujur, karena kita lebih takut pada lingkungan kita, takut diomongin lah, takut dijudge lah atau dihakimi, takut dikatakan sesat lah, dan sebagainya. Berarti Tuhan kita itu siapa? Apakah Sang Maha Menjadikan semesta ini, ataukah lingkungan kita? Move in dulu, baru kita bicara tentang move on. Sel mitokondria itu memang di dalamnya itu ada sebuah bakteri yang namanya clad atau bakteri purba. Memang itu diimplankan sejak sejak manusia itu berkembang biak, dan itu diturunkan secara turun temurun. Itu memang diprogramkan pada manusia oleh manusia agar kemampuan manusia itu tidak maksimal, hanya 2,5% dari kemampuan yang seharusnya. Nah, kemampuan yang seharusnya itulah yang 100% ini hilang. Dia juga ada dia dari YouTube yang bilang dipraktekan langsung ngemplong abis jalan jogging 8,5 kilo hari ini capek banget, coba nafas jadi plong. Betul Kang, ternyata bukan saya aja yang ngerasain ini Oh ada yang gitu ya, ngerasain juga iya. nih barusan nih. Ya syukurlah, banyak Ya, gunanya. alhamdulillah. Oke. Saya langsung ke pertanyaan pertama Kang Diki. Ini pertanyaannya Ya, ya, ya. langsung gini pertanyaannya. Kunaon Kang Diki tidak muncul ke permukaan secara langsung katanya Kang. Nah, padahal berdasarkan sudut pandang logika saya, apa yang dipaparkan oleh Kang Diki itu masuk dalam logika. Karena banyak pula terobosan-terobosan dari Kang Diki yang dapat bermanfaat bagi umat, khususnya saat kondisi pandemi saat ini. Mohon tanggapannya Kang Diki. Mangga Kang, gimana nih? Iya. Ya gimana mau langsung muncul ke permukaan, baru seminggu aja di YouTube itu ada yang dihapus, yang lagi saya ininya, yang pentingnya gitu loh. Kang, by the way, yang dia hapus di YouTube tuh yang mana ya? Saya lupa Kang. Yang soal COVID. Oh, oke. Apa tuh? Apa Ya, poin apa tuh Kang Diki bicara apa tuh kok bisa ya dihapus? solusi soal COVID. Oke, oke. Iya, itu aja. Nah, makanya saya diminta untuk tidak bicara solusi tentang COVID Oh gitu. iya, jangan Kang nanti juga kalau Akang bicara di sini ini juga otomatis dihapus kali ya, Ya, kira-kira ya. nanti dihapus. Oke, oke, oke. Tapi mungkin oke satu, gimana mau muncul ke permukaan oh seminggu aja dihapus. Nah, tapi ada Ya, hal lain nggak Kang kira-kira? sebetulnya begini, kita tidak langsung strike, tapi kita ngayun. Sebetulnya Hmm. bisa saja langsung muncul ke permukaan, berarti kan itu terjadi chaos. Nah, kalau Hmm. chaos itu kan malah terjadi kekacauan. Nah, Hmm. kita panggil dulu lah mereka-mereka yang memang sudah waktunya untuk mulai menyadari begitu loh. Hmm. Hmm. Nah, perlahan-lahan yang penting orang-orang berkualitas dulu. Oke. Nah, kita tidak memburu kuantitas kok, tenang saja. Hmm. Kita santai, kita tidak Oke. memburu kuantitas. Yang penting mereka yang berkualitas ini, dia nanti akan menyebarkan lagi pada yang lain. Oke. Yang namanya multi level lah, multi level. Iya, iya. Justru saya sendiri kalau bisa mah tidak muncul ke permukaan. Justru ya. Iya, yang Betul, muncul Kang. itu semuanya, the people yang muncul ke permukaan itu. Bukan Jadi center yang ya. muncul, iya bukan. Hmm. 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 Jadi kita bikin piramida yang terbalik begitu loh. Oke. Nah, Wah, keren seperti pisan, piramida Kang. itu segini, piramida terbalik. Jadi Hmm. senternya di bawah, yang di permukaan itu yang lebar ini yang banyak ini gitu loh. Hmm. 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 Itu center ini yang harus kuat untuk menopang piramida terbalik itu. Dan Oke. yang kuat ini tidak perlu muncul ke permukaan. Hmm. Munculkanlah mereka yang banyak ini di permukaan. Sehingga Oke. itu jauh lebih efektif. Kalau misalnya saya muncul ke permukaan seorang saja, saya misal gitu ya, itu biasa Hmm. dikultuskan. Hmm.
Nah, makanya itu Oke. kan tidak efektif sejak dulu ya. Pengkultusan Seseorang ya, yang Kang? muncul, iya, seseorang yang memunculkan dirinya, lalu dia gue, apa yang Hmm, terjadi? hmm, 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 hmm. Betul, Dikultuskan kan. Nah, betul. makanya kita balikan sekarang, piramidanya kita balikan. Hmm, Jadi piramida terbalik, nah saya yang di bawah. hmm. Silahkan, Anda lah semua yang banyak ini, yang di atas, yang di permukaan. Oke, Tidak perlu muncul. Kan oke. netral ya. Hmm. Kalau netral berarti tidak butuh pengakuan berenya. Betul, Kang. Iya, Betul, betul. Dan itu yang sekarang ya terbalik ya, iya, iya. semua orang pengen diakui sekarang gitu, Kang. Itu Iya, Kang. iya, iya, iya. Wah, Dari luar riweuh biasa. atuh udah diakui teh. Meus nanya berulang-ulang terus. Tuh Heeh. lihat tuh HP saya ini. Isinya masalah semua. Isinya Masalah sadunya, iya. masalah semua orang Iya, nanya gitu ya, iya. Kang, ya? Iya gitu, Iya. nanya tuh Wah, masalah terus gitu. betul, Tapi Kang. ya itulah Betul. resikonya gitu kan ya. Itu Betul, betul. resikonya. Tidak Betul. perlu Wah, kita muncul ke permukaan, tapi kita akan menopang permukaan. Itu yang penting. tidak perlu muncul ke permukaan, tapi kita yang Eh, menopang permukaan. Luar biasa, Iya, Kang. Mudah-mudahan ini bisa diserap energinya dari 486 yang ada di Zoom dan sekitar 387 yang ada di YouTube malam hari ini. Jadi malam hari ini hampir 800 orang, Kang, yang gabung bersama kita, Kang. oh iya, iya. Mudah-mudahan Siap lah. energinya ya balik lagi ya, kita Iya, menyebarkan energi ini supaya kita tetap iya. menjadi netral tadi. Hatur nuhun, Kang. Ini menarik sekali dan mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Oke, kita langsung ke Ibu Esi. Ibu Esi, silahkan untuk di-unmute. Oke. Enggak, Ibu. Silahkan, Ibu. Selamat malam, Kang Abu. Selamat malam. Malam, Ibu. Selamat malam. Sehat semuanya, membawa energi yang lebih positif dan lebih bisa dimaknai dan Mudah-mudahan. dinikmati. Amin. Amin, amin. Amin. Silakan Ibu Esi. Saya ingin bertanya kepada Kang Diki, ya, terutamanya tadi kan ada titik nol ya. Ya. Netral, kondisi netral, yang mana pada kondisi nol itu mungkin semuanya serba seimbang ya Kang Diki, kalau enggak. Iya. Kalau Oke. saya salah mungkin ya pengertian, karena kan ilmu Iya. saya masih belum sampai ke tarafnya yang filosofis dan makrifat, masih melihat nasi dan sayur ilmu saya. Jadi Oke. Oke. Sama, Bu. Saya juga baru melihat nasi dan sayur. Nasi organik Sayur. atau sayur organik? Sayur kacang, sayur lodeh. Ya, lanjut Ibu, silakan. Nah, Kang Diki tadi sudah menjelaskan bahwa makrifat itu paling tinggi, ada hakikat, ada syariat. Pada saat kita belajar kan memang karena yang belajar ini mungkin cara pemikirannya belum sampai seperti Kang Diki. Jadi ya syariatnya dulu dilatih. Mungkin kalau kata psikolog itu stimulus respon, latihan. Tapi kadang-kadang orang kan nggak tahu buat apa kita latihan itu kan. Mungkin. Nah, sampai hakikatnya apa juga kadang-kadang tidak tertangkap gitu, apalagi makrifatnya. Nah, apakah kondisi orang tidak atau belum sempat memahami psikologi filosofi ya. Apa yang kita kerjakan itu kesalahan pada pendidikan. Saya tidak mau menyalahkan ya, kita netral saja, Bu. Dididik di negara yang berada di sini gitu. Nah, lalu hal tersebut kan tentunya butuh apa ya? Tadi disampaikan ya, ada koordinasi, kerjasama, perpaduan, integritas yang akhirnya semuanya itu sejajar gitu, pajajaran supaya jadi asuh supaya menjadi silih wangi gitu ya. Terus di situ ada yin dan yang dan kesetimbangan. Nah, pada saat Ibu mencatatnya hebat, Ibu.
Oke, ini benar, ini catatannya detail sekali ini. Kang Diki aja jangan-jangan udah lupa apa yang diomongin ya. Teorinya dokter syaraf kan harus mencatat katanya, jadi kan lebih ahli. Jadi Oke. pada kondisi netral, nol, apakah itu bisa saya katakan itu dalam kondisi keseimbangan, atau Ya. hal tersebut perlu diusahakan atau harus dilatih? Karena kita tadi sudah sering makan dogma yang kita terpaksa terima gitu. Terima, betul, Bu. Ya. Oke. Nah, relasinya dengan keberagaman kita dan adanya budaya. Mungkin budaya karena menurut Kang Diki kan zaman dulu orang sudah sangat pinter. Ya, Modern. peradaban ya, Bu ya. Ya, peradabannya sudah tinggi, berarti kan budayanya juga tinggi. Berarti ada budaya yang mendasari, yang menjadi fondasi dari pola berpikir orang-orang yang terdahulu. Itu Oke. korelasinya seperti apa ya untuk Oke. menjadi kita berikan atau kita tularkan untuk masa depan. Oke. Terima kasih. Baik, Ya. terima kasih Ibu. Makasih, Ini Bu. pertanyaannya detail dan wah, asik banget nih. Mangga Kang Diki boleh langsung untuk direspon, silakan. Iya, maksudnya begini Bu, stimulus itu kebanyakan merespon ya Bu ya, tapi belum tentu orang itu responsif. Jadi begini, ini stimulus, ini respon. Nah, biasanya kalau misalnya orang merespon tuh sekarang tuh akhirnya kalah oleh stimulus itu Bu. Terus makin kalah, akhirnya dia si stimulus ini yang menang. Contohnya doktrin dan dogma. Otak kita diberi stimulus, tapi otak kita tidak responsif. Jadi akhirnya tidak merespon yang sesungguhnya yang seharusnya direspon begitu loh. Akhirnya responnya itu kalah oleh stimulus, kalah oleh stimulus, tertekan oleh stimulus. Akhirnya hilanglah responsif orang tersebut. Jadilah orang-orang yang terdoktrin dan terdogma. Tidak menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Yang dibutuhkan itu adalah stimulus dan responsif. Jadi ketika ada stimulus kita langsung merespon, langsung responsif. Nah, inilah keseimbangan. Dan ini hanya bisa berlaku ketika kita dalam keadaan nol. Karena kita akan bisa melihat stimulusnya itu tidak dengan panik, tidak dengan penilaian-penilaian yang justru itu akan lebih melogikan pada kita. Nilailah segala sesuatu itu apa adanya. Lihat segala sesuatu apa adanya. Lepaskan dulu untung dan ruginya, lepaskan dulu. Nah, rata-rata orang itu memandang sesuatu yang benar dan baik itu yang menguntungkan begitu ya. Memandang sesuatu yang buruk dan salah itu yang merugikan begitu kan ya. Iya, nah, betul. Coba sekarang lepaskan dulu itu semua. Untung dan ruginya itu lepaskan dulu. Netralkan dulu. Karena segala sesuatu itu berlaku pola keseimbangan di planet ini. Ada malaikat, ada iblis, ada positif, ada negatif, ada siang, ada malam, dan sebagainya. Apakah itu baik dan buruk? Baik dan buruk itu tergantung dari penilaian masing-masing, tergantung dari orangnya juga. Nah, tergantung dari budayanya juga. Nah, budaya-budaya itu berbeda. Tapi apakah budaya itu dibentuk dari peradaban itu belum tentu. Bisa saja dari kebiasaan. Karena belum tentu yang namanya peradaban itu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang seperti yang sekarang ini. Karena peradaban itu adalah adab. Adab yang dia itu menyesuaikan dengan apa yang ada di semestanya pada waktu itu. Betul. Oke. Ya, pada waktu itu. Jadi ketika waktu itu terjadi, misal satu contoh, pada waktu itu terjadi ini yang namanya kebutuhan manusia tentang transportasi. Transportasi yang harus serba cepat dan serba canggih. Kira-kira puluhan ribu tahun yang lalu, itu suku Mayan itu sudah membuat yang namanya Mayan roket. Dia bisa keliling dunia loh dengan hidrogen. Jadi mesinnya itu bisa menyerap hidrogen dari udara. Udara itu kan penuh uap air nih. Air itu kan H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Nah, dipisah. Hidrogennya itu dibakar, oksigen kembali lagi ke udara, itu bisa menjadi roket. Silakan cari saja di Google, Mayan roket. Mayan roket. Nah, itu mereka sudah bisa terbang, itu sudah bisa bagus. Nah,
Itu satu tantangan peradaban pada waktu itu. Tapi apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbuat dari sana? Ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan itu ketika mereka melakukan perjalanan-perjalanan, ada kebiasaan-kebiasaan agar perjalanan tersebut jadi aman. Sehingga membentuk adab-adab. Nah, kalau budaya-budaya itu lebih cenderung ke arah yang lebih ini lagi, lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Nah, karena belum tentu yang namanya kebiasaan itu membentuk budaya juga, Hmm, adat hmm. istiadat dan sebagainya. Nah, kita lihat apakah peradaban itu membentuk budaya secara langsung atau membentuk adat istiadat atau membentuk kebiasaan. Nah, dari akarnya inilah yang harus kita lihat. Nah, makanya kita butuh netral itu agar kita bisa melihat secara keseluruhan. Kita jangan pakai kacamata kuda. Melihat itu Oke. hanya ke depan saja. Nggak boleh ke pinggir, nggak boleh ke pinggir, nggak boleh ke pinggir, apalagi ke atas ke bawah. Hmm. Nah, jadi inilah netral. Makanya kenapa dari awal kita bahas tentang kenetralitasan ini, karena modal untuk bersaksi adalah netral itu sendiri. Oke, Kang. Dan menarik tadi Kang Diki bicara bahwa ini juga baru ngeh banget nih ya. Peradaban itu bisa juga satu kebiasaan. Kebiasaan itu juga kebiasaan yang direncanakan sehingga seakan-akan jadi peradaban. Bisa gitu nggak, Kang? Nah, itu bisa dibentuk secara berita seperti itu. Karena selama ini kan ketika kita berbicara tentang peradaban masa lalu, itu kan hanya berita dan media ya yang bicara. Hmm, Dan hanya katanya, according to, cek manehna, cenah, 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 dan sebagainya. Nah, betul, kembali lagi kita harus bersaksi lagi kan ya. Nah, betul. jadi kalau misalnya kita berbicara tentang peradaban masa lalu, mau tidak mau kita harus menelusuri peradabannya itu sendiri sehingga kita bisa bersaksi dengan baik dan benar. Makanya Hmm, kenapa saya bisa membuat peradaban bisa mereplika kembali peradaban masa lalu, itu karena saya sudah menyaksikannya secara langsung dari peninggalan-peninggalan mereka. Lalu kemudian saya susun puzzle-nya, lalu jadilah sesuatu karya-karya pada masa kini dan itu sangat berguna pada masa kini. Satu contoh misalnya, hmm. kita banyak sakit dari justru makanan yang halal gitu ya, misalnya. Oke. Kalau makanan yang thayyib nggak akan bikin sakit atuh, gitu kan ya. Iya, iya, iya. Nah nah, makanya kita harus bikin makanan-makanan yang baik atau thayyib. Nah, jadi salah Hmm, satu caranya itu kita kembali lagi pada masa lalu. Kenapa sih masa lalu itu orang-orang tuh pada sehat? betul, Kang. Nah, dari sanalah kita mulai mempelajari, oh ternyata dulu tuh mereka menggunakan mikroba. Tapi yang paling mudah mereka menggunakan kotoran-kotoran hewan. Hmm, Mikroba-mikroba dari kotoran hewan yang kemudian berubah menjadi mikroba yang menghasilkan hara tanah. Nah, hara tanah hmm. inilah yang membuat tanaman-tanaman menjadi sehat. Kalau kita merusak, dulu ke tanaman menjadi sehat, begitu ya. Nah, Oke. bisakah kita membuat si mikroba itu lebih baik lagi? Ternyata mereka pun sudah mengajarkannya sejak dahulu. Mereka tuh memfermentasikan yang namanya kotoran tersebut. Hmm. Nah, lalu si fermentasi itu akan muncul mikro-mikro baru yang bisa menghasilkan natrium, fosfat, dan kalium yang yang sangat banyak begitu. Nah, Hmm. makanya itu saya buat. Akhirnya saya bisa menanam tanaman apapun di pasir bangunan yang tidak ada hara tanahnya. Hmm. Makanya padang pasir itu bisa kita bikin hijau lagi sebetulnya. Tapi kenapa teknologi ini tidak dipakai oleh mereka begitu? Karena mereka takut jualan pupuk mereka jadi tidak laku begitu loh. Akhirnya ya saya Hmm. ajarkan caranya gitu kan pada para petani. Oke. Tapi ketika para petani sudah mulai bikin dan sudah mulai bagus hasilnya, mereka sabotase dengan diberi racun rumput dan sebagainya. Itu kejadian loh. Kejadian, Kang? Kejadian. Oke. Iya. Tapi akhirnya kita punya Frontal gitu cara-cara, maksudnya? Frontal gitu? ya mereka diam-diam. Oh, oke. Tapi kita tahu ketika dari airnya itu kita teliti, kita cek lab, ternyata itu mengandung racun rumput, herbisida. Nah, makanya akhirnya kita punya metode-metode lain. Akhirnya semua perkebunan dan pertanian kita itu diawasi secara langsung dan hasilnya bagus malah sekarang. Kita sudah mulai menghasilkan, kita mulai ada sandang pangan papan energi. Hmm. Kita mulai ada kelompok yang memang kita punya kelompok yang bisa menghidupi dan saling memakmurkan, namanya Zentriazan. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu sudah ada dan kita sudah jadi dan kita sudah jalan. Oke. Makanya kita bisa ajak juga semuanya agar kita bisa sama-sama untuk saling memakmurkan.
Keren, Kang, keren. Dan nanti mungkin kita bisa info ya, Kang, ya, gimana caranya Iya, untuk join gitu ya, nanti di iya, akhir. iya, Oke, iya, nuhun iya, pisan iya. Kang Diki, ini keren banget. Sawangsulna. Ibu Esit, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan jawabannya cukup keren banget gitu ya. Terima kasih Ibu Esit, pertanyaannya luar biasa bagus. Kita ke Kang Yudo, silakan. Pak Yudo, Mas Yudo, Kang Yudo. Ya, atur nuhun Kang Abu sama Kang Mangga. Diki. Sawangsulna. Menjelaskan Kang Diki. Orang biasa. Saya termasuk cucu murid Kang Diki, pernah belajar privat. Terakhir ketemu Kang Fahmi di Taman Tanjung, sering ngobrol sama Kang Dani. Jadi Oh ingat iya, lagi. iya, iya. Iya, iya. Ini yang di ya Nusantara inilah, kalau Nusantara ini kan dulu cerita Kang Diki dan beberapa pihak yang saya dengar, saya ketemu orang itu memang hebat lah, luar biasa dengan teknologi, dengan peradaban yang sangat tinggi ya. Oke. Nah, 500 tahun terakhir ini atau 500 tahun terakhir ini atau setelah merdeka baru 75 tahun ya. Nusantara ini kan hebat dengan segala macam peninggalan teknologi yang tersembunyi maupun yang nyata, dan orang-orang hebat pasti masih ada kan, termasuk Kang Diki. Dan saya melihat di YouTube, baca buku, ketemu beberapa orang yang 11, 12, 13 lah sama Kang Diki. Dengan pemikiran yang sudut pandang yang berbeda, atau ya tapi ngarahnya ke satu titik bahwa Nusantara ini memang hebat. Nah, pertanyaan saya begini Kang, orang-orang seperti Kang Diki kan banyak ini. Saya yakin nggak cuma satu, katakan ada 10 sampai 100 gitu ya. Ya mudah-mudahan Pak. Biar saya ada teman. Paling nggak ketemu saya udah 2-3 orang lah Kang. Iya, iya, Arahnya iya, sama, iya. arahnya sama. Iya, iya. Apakah dengan orang-orang sefrekuensi, sevibrasi, seilmu, segelombang itu ada koneksi nggak? Terus kalau nggak ada bagaimana? Kalau ada, apakah tidak ada perintah untuk kerjasama, untuk kolaborasi? Kan tadi bukan komando, tapi kolaborasi, saling memakmurkan, saling kerjasama dengan mereka-mereka yang ya saya dengar ada, saya lihat dan saya ketemu, saya lihat ada yang profesor, ada yang ya spiritualis segala macam, yang ahli dalam bidang meluas ya. Kalau dari Kang Diki kan saya lihat kayak one man show dalam satu kelompok saja. Apakah dimungkinkan seluruh Nusantara ini bekerja sama sehingga Nusantara ini jaya kembali seperti konon ribuan tahun yang lalu? Wah, keren nih pertanyaannya. Apakah tidak ada perintah, bukan perintah ya, apakah tidak ada inisiasi untuk menyatu gitu ya, kira-kira ya? Iya, betul. Oke, terima kasih Kang Yudo. Silakan Kang Diki. Iya, iya. Kita harus tahu dulu arti dari Nusantara. Jadi jangan sampai Nusantara itu jadi nusangsara. Nusangsara. Oke Kang, gimana Kang? Ya, jadi begini, Nusantara itu sebetulnya ada yang mengatakan Nuswantoro, Nuswantara dan sebagainya, tapi sebetulnya ketika mulai terpanggil atau terkatakan yang namanya Nusantara itu akar kata dari Nuzantra. Nuzan itu adalah orang-orang kepulauan. Tra itu dari Zentra. Ra itu adalah Sang Maha Menjadikan dan Sang Maha Pencipta. Jadi orang-orang kepulauan yang hidup bersama dan mereka ascending bersama Sang Maha Menjadikan dan Sang Maha Pencipta. Jadi arti dari Nusantara itu atau Nusantara itu sangat dalam. Dan itu bukan dari bahasa Sanskrit tapi dari bahasa Lemuria. Nah, orang-orang yang bisa membangkitkan Nusantara ini sebetulnya memang betul banyak. Tapi kalau misal mereka bersatu dalam satu kelompok, ini mudah sekali diserang. Jadi sebaiknya memang ini saja, begini terpencar-pencar saya terpisah. Jadi mereka susah ngejarnya. Nah, kalau misalnya terpisah-pisah gini, nah begitu mereka muncul ke permukaan, banyak itu, nah baru dari sana waktunya bersatu. Sekarang bagi-bagi tugas saja deh. Yang satu di mana, yang satu di mana, yang satu di mana, nanti pada akhirnya toh nanti akan sama juga. Nanti akan bergabung nanti pada akhirnya, sehingga kejayaan yang namanya Nusantara ini akan mendunia. Karena sebetulnya yang namanya Nusantara itu bukan hanya kepulauan yang ada di Asia Tenggara ini atau di Sunda Besar ini. Tapi sebetulnya yang namanya Nusantara itu seharusnya adalah planet ini. Karena planet ini kan kepulauan juga. Iya, yang satu benua, yang satu pulau. Dikatakan itu benua itu karena pulaunya kegedean begitu loh, jadi disebut benua. Yang satu itu hanya pulau-pulau kecil dan sebagainya. Padahal sebetulnya planet inilah yang disebut Nusantara sebetulnya. Karena planet ini terdiri dari kepulauan-kepulauan dan benua-benua yang sangat besar. Ada juga yang sudah tenggelam. Nah, masalahnya
biarkanlah mereka, saya, atau siapapun itu bertugas dengan caranya masing-masing. Nah, nanti ujungnya akan sama, lalu piramida mulai dibalikan. Jadi yang di permukaan itu adalah orang-orang yang banyak ini, yang kita topang oleh mereka yang memunculkannya, gitu. Oke. Dan Nah, mungkin jadi secara natural kan lambat laun juga pada akhirnya ke titik yang sama dengan perbedaan jalan, perbedaan alur, tapi ujungnya iya, ke situ juga kali ya, Kang ya? ke Tanpa situ juga, disadari ya? iya. Oke. Iya, kan banyak jalan menuju Roma katanya. Betul. Betul. Ya, lihat aja sungai menuju ke laut ujungnya kan ya. Tapi sungai dari mana, sungai dari mana, sungai dari mana, ujung-ujungnya tetap saja ke laut. Dan ujung-ujungnya apa? Asin, euy. Ujungnya mah asin aja ya. Asin gitu kan. Oke Kang. Wah, ini dalam nih ujungnya asin teh jelem Iya, ya. karena ujung-ujungnya mah apa? Natrium klor, natrium itu apa? Natrium klorida, NaCl kan ya. Iya bener Kang, bener Iya. Kang. Wah keren Kang. Nuhun Kang, mudah-mudahan Kang Judo bisa menelaah apa ya atau mendapatkan sesuatu gitu ya. Jadi banyak jalan menuju Roma betul tadi, ujungnya Iya. juga asin juga dalam tanda petik. So Iya. Kang Diki dengan stylenya, A dengan stylenya, B dengan stylenya, tapi Iya, poin iya, pentingnya iya. setuju banget Kang Diki menjadi Iya. penopang gitu ya di bawah Iya. dengan piramida Iya. terbalik ini. Iya. Oke, nuhun Kang Diki. Kita ke Bapak Lucky Abang, silakan. Halo. Halo, Pak Lucky, Mas Hola. Lucky. Oke, kalau Mas Lucky kayaknya Ya. tampaknya masih susah. Kita ke Ibu Rodiah dulu dari Madiun. Silakan Ibu. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Monggo Kak Ibu, Anggu. silakan. Makasih Kang Diki. Balik, Gini Bu. Kang Diki, Iya. saya kan juga baru belajar ya, Sama, untuk Ibu. pengen kan ke yang satu dulu, ke bersaksi dulu itu Iya. untuk paling apa ya, paling mudahnya saya harus gimana? Karena kan sholat tuh kadang ingat, kadang enggak, kadang Iya. nyampe, kadang enggak kan begitu. Untuk ke Iya. arah itu, Banyak enggaknya oke, ya, Bu. harus. Iya maaf ya Allah. Enggaknya. Untuk jujur ke diri sendiri itu kan naik turun. Terus gimana juga untuk nih generasi nih Kang yang diomongin karena kan dogmanya ini saya sih udah maju sedikit kena dosa, maju sedikit kena hadis, maju sedikit kena nih Quran nggak boleh nih dosa nih. Gimana dong Kang? Oke. Ya, Makasih. mau tidak mau. Assalamualaikum. Wah, ini Iya. Ibu Waalaikumsalam Rodia pertanyaannya warahmatullahi. keren banget nih, keren banget Bu. Oke, mangga Kang Diki. Iya, mah ke saya aja, jadi berat. Ya, justru tadi yang saya bersyukur, untung nanyanya nggak ke saya gitu, jadi mangga Kang Diki aja. Iya, begini. Ya kembali lagi pada diri kita, Bu. Yang penting kita harus jujur dulu pada diri sendiri. Karena untuk urusan-urusan itu adalah urusan pribadi. Saya dengan Sang Maha menjadikan. Jadi yang namanya urusan antara hubungan antara manusia dengan Sang Maha menjadikan itu adalah urusan hubungan pribadi, Bu. Jadi orang lain itu tidak berhak untuk usil. Jadi kitalah yang harus mulai jujur pada diri sendiri, jujur pada Sang Maha menjadikan, dan benar-benar kita bersikap netral dulu. Nah, barulah di sana kita bisa bersaksi dulu pada diri kita sendiri. Bagaimana tubuh ini hidup dan seperti apa, di sanalah keberadaan Sang Maha Menjadikan itu terlihat. Di sanalah keberadaan Sang Maha Menjadikan itu terlihat yang ada di dalam diri kita. Karena Sang Maha Menjadikan itu lebih dekat dari nadi kita. Lebih dekat dari urat syaraf yang ada di kita. Karena dialah yang membuat sistemnya di dalam tubuh kita. Perhatikan saja itu. Bagaimana dia bekerja dengan baik dan benar dengan sebuah sistem. Karena kita terhubung semuanya ke sana. Nah, setelah kita mulai mengetahui itu dan mengenal itu, barulah kita bisa melakukan yang kedua itu dengan baik. Kalau bisa kebersaksian itu belum bisa, dan kita masih tidak jujur, karena kita lebih takut pada lingkungan kita, takut diomongin lah, takut dijudge lah atau dihakimi, takut dikatakan sesat lah dan sebagainya. Berarti Tuhan kita itu siapa? Apakah Sang Maha Menjadikan semesta ini, ataukah lingkungan kita? Nah, kita nurut pada siapa?
Kalau kita nurut pada Sang Maha menjadikan semesta ini, kesampingkan dulu dong yang lain-lain. Itu urusan pribadi kita dengan Sang Maha menjadikan. Fokus saja dulu ke sana. Nah makanya, kalau yang satunya nggak lulus, yang kedua jangan harap. Iya, betul Kang. Oke. Nah, ke diri saja dulu, move in dulu. Seperti yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya di sini, move in dulu, baru kita bicara tentang move on. Oke, mungkin salah satu Begitu. move in juga bisa melatih tadi nafas gitu ya Kang ya, bisa Iya, menghening, bisa iya, masuk menikmati iya, oksigen, kita iya, punya waktu gitu betul. ya Kang ya? Iya, dan kita tuh jarang sekali mensyukuri oksigen yang masuk ke dalam diri kita. Jarang sekali kita bersyukur loh. Kita anggap itu suatu kewajaran dan kebiasaan saja. Mensyukurinya sendiri nggak pernah. Hmm. Kita jarang mensyukuri jantung kita yang selalu berdetak. Jarang mensyukuri lambung kita yang dia itu selalu bekerja mengolah makanan yang masuk. Jarang sekali bersyukur tentang kesehatan kita. Dan ketika kita mulai sakit, barulah kita jungkir-jumpalik, susah payah itu biar kita sehat lagi. Nah setelah kita sehat, apa yang kita lakukan? Cari enak lagi ya. Iya. Kan kita biasanya begini, orang-orang itu seringnya sehat itu ingin enak-enak, ingin cari makan enak, ingin cari enak dan sebagainya ya. Kita kembali lagi ingin enak dan ingin merasakan hal-hal yang bikin enak-enak itu. Karena kalau sudah sakit, yang enak-enak itu mulai terbuang dan hilang begitu loh. Oke, Nah, Kang akhirnya Diki ya itu. luar biasa. Ya. Nuhun. Jadi balik lagi Ibu Rodiah. Jadi mudah-mudahan ya salah satunya tadi Kang Diki sudah memberikan clue gitu ya. Dan mungkin kalau kita mau bicarain lebih dalam, nggak mungkin kita bicara di sini gitu ya. Dan itu memang harus Iya. face to face Mending gitu ya. langsung. Memang mending langsung gitu. Dan Iya, mudah-mudahan Kang mending Diki nanti langsung. kapan-kapan ke Madiun ya. Nanti mudah-mudahan bisa ke Madiun. Aduh, jauh euy. Kan pakai buruk atau Kang cepet Kang jebret Iya, nyampe ya. pakai kilat ya. Tapi bablas itu ke Masjidil Haram. Itu Madiun teh nah ieu di dieu cenah. Bablas ya. Terlalu kencang ya. Luar biasa. Iya, nama juga buruk artinya kilat atau itu Kilat. Barca. Barca. Iya. Oke, Kang Diki, nuhun pisan. Kita Iya. ke Teresia Astrid, silakan. Halo. Halo, iya Ya, silakan, halo. Mbak, Sudah Ibu. masuk. Ya, silakan. Halo, makasih Kang Abu Marlo, terus Ya. Kang Diki. Balik. Senang ketemu lagi, soalnya kemarin sempat ikut di Zoom yang di grup lain. Sekarang Iya. lagi. Tadi kan Kang Diki ada ngomong Tuhan lebih dekat dari urat nadi atau sedekat urat nadi itu ya. Terus yang tempo lalu itu tadi juga Kang Diki kan sempat bahas mengenai mitokondria itu ya. Nah pas yang Zoom terakhir yang kita ngobrol itu, saya langsung browse tuh mengenai mitokondria itu. Kalau dari hasil pengetahuan yang based on apa-apa itu, memang sih dibilang dia itu adalah sebenarnya bakteri purba ya, yang masuk ke sel dulunya sel purba itu. Jadi ibaratnya dia itu entitas lain gitu masuk ke ini sehingga akhirnya dia punya kemampuan atau untuk menciptakan energi terus sehingga kita jadi bersel banyak mungkin begitu ya kurang lebih ya. Oke. Nanti gitu. Nah terus mengenai Tuhan yang lebih dekat dengan urat nadi, terus Kang Diki kan juga bilang roh itu seperti baterai di gitu kan. Ibaratnya ya dia menghasilkan energi gitu. Di ini lain lagi. Ini sorry ya saya mungkin saya nggak tahu ini bersaksi atau ini sih bukan bersaksi, ini cuma mengamati
apa sih pembicaraannya Kang Diki gitu. Oh iya. Hmm, Memang Ya. kalau sebelum bersaksi mengamati dulu memang itu penting banget. eh, em, roh itu kan seperti baterai kalau di handphone itu kan. Kemudian Ya. artinya apakah gimana ya saya menghubungkannya, roh itu si apa, ini saya ngubungin lain dengan hal yang lain lagi ya, mungkin ini nggak apa, bahwa kalau apa, mengenai tadi tuh ada oknum-oknum yang berusaha untuk menutup kecerdasan atau menutup apa, kemampuan yang harusnya bisa Ya. Iya, oke. dicapai oleh spesies manusia ini gitu ya. Itu dia melakukan blok di mitokondrianya itu gitu. Kan waktu itu Kang Diki pernah ngomong seperti itu ya. Itu kalau saya ngamati mungkin itu ya lewat industri makanan dan lain-lain, terus juga apa? Tapi Ya, saya salah ngelihat satunya ya. salah satunya ya. Tapi mungkin lebih banyak masuk lewat dogma doktrin juga gitu, karena kan Salah satunya juga itu. salah satunya ya. Oke. Itu Oke. Ya. Yang saya apa ya? Jadi lupa. Oke. Boleh mungkin kalau saya jelasin, X-nya adalah mitokondria, Y-nya adalah ruh, yang ketiganya adalah dogma gitu. Ini apa kaitannya di antara X, Y, Z ini gitu ya kira-kira ya Mbak Teresia? Gitulah. Oke ya. Oke. Thank you Mbak Teresia. Boleh Kang Diki untuk langsung direspon? Iya, begini. Kalau saya langsung respon ya, sebetulnya arah pembicaraan dari ini apa? Tadi kan pertama Tuhan tuh lebih dekat dari nadi. Terus bicara tentang mitokondria. Terus bahwa roh itu seperti baterai dan sebagainya. Terus di dalam mitokondria itu ada bakteri gitu kan, yang bakteri purba dan sebagainya gitu kan. Beginilah, sudah kita bahas saja sekarang. Sel mitokondria itu memang di dalamnya itu ada sebuah bakteri yang namanya clad atau bakteri purba. Nah, fungsi dari bakteri purba itu memang itu diimplankan sejak sejak manusia itu berkembang biak, dan itu diturunkan secara turun temurun. Itu memang diprogramkan pada manusia oleh manusia agar kemampuan manusia itu tidak maksimal, hanya 2,5% dari kemampuan yang seharusnya. Nah, kemampuan yang seharusnya itulah yang 100% ini hilang. Nah, bayangkan ya, Superman itu cuma 40% dari kemampuan manusia. Dia bisa terbang, terus dia bisa ada mata laser dan sebagainya, X-ray vision, tiupan super, tenaganya super dan sebagainya. Itu 40% dari kemampuan manusia, dan itu sebetulnya cerita dari kaum Lemuria. Kaum Lemuria itu rata-rata 40%. Dan itu diceritakan oleh yang namanya orang yang mengetahui persis kehidupan kaum Lemuria. Nah, dia membuat cerita-cerita tentang itu dalam bentuk komik. Nah, makanya dulu yang namanya Lex Luthor itu belum ada. Yang ada Superman itu botak dan jahat. Dan akhirnya karena tidak laku, dirubahlah Superman itu jadi ganteng. Jadi rambutnya berbentuk S. Nah, terus kolornya di luar. Satu kekurangan Superman, kolornya di luar ya Kang ya. Iya, tapi sekarang dia udah insap, kolornya di dalam. Yang terakhir mah udah di dalam ya. Oke. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Memang itu ada rekayasa genetik. Jadi manusia itu, yang namanya manusia, itu ada proses proses bagaimana si sel mitokondria itu dihambat akselerasinya, sehingga yang keluar hanya 2,5% dari kemampuannya. Itu ada di dalam sel mitokondria yang bernama bakteri. Bakterinya itu namanya bakteri purba yang namanya clad. Saya waktu itu pernah ngobrol dengan seorang ahli sel mitokondria, itu yang dari yang bernama Prof. Sengkot Marzuki. Beliau juga itu sudah meneliti sampai tingkat sel, dan sehingga beliau pun menemukan bahwa di dalam sel mitokondria sendiri itu ada bakteri purba. Cuma belum diberi nama. Nah, kalau saya tahu nama itu hasil dari penelusuran dari dari ngobrol dengan diri sendiri itu gitu.
bahwa di dalam sel mitokondria manusia itu ada pembatasnya, namanya clade. Nah, dari sana mungkin pertanyaannya kenapa sih Tuhan itu lebih dekat dari nadi tapi tidak melepas si bakteri itu? Mungkin itu yang ingin ditanyakan salah satunya. Oke. Nah, begini, Tuhan itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Jadi manusia itu punya free will. Nah, free will semacam begini itu ada di tiap individu. Jadi semua harus dilakukan dengan sendiri. Teknis-teknis langsung diberikan, tapi tolong jangan mengharap keajaiban begitu loh. Oke. Jadi silahkan kalian coba sendiri, karena golongan kalianlah yang membuat ini. Dan golongan kalian pula lah yang harus coba merubahnya kembali. Aku berikan semua fasilitas untukmu dengan selengkap-lengkapnya fasilitas, dan silahkan kalian pergunakan secara maksimal atau secara tidak maksimal. Itu pilihan dari kalian sendiri. Begitu. Jadi dari sel mitokondria itu bisa menghasilkan energi. Iya, betul. Nah, hanya masalahnya, kenapa tidak dibuka oleh sang menjadikan yang justru lebih dekat dari nadi itu sendiri. Nah, itulah yang namanya tidak merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Usahain dong sendiri, yang mengharapkan selalu disuapi gitu loh. Disuapi. Bagaimana manusia bisa maju kalau disuapin terus gitu loh. Nah, itulah yang namanya usaha. Usaha itu penting. Nah, jangan sampai kita juga ketika gagal berusaha terus bilangnya ini sudah takdirnya, ini sudah nasibnya dan sebagainya. Enggak seperti itu. Semuanya ada pilihan. Pilihan kita ingin yang mana? Yang seperti apa dan bagaimana? Ya memang Sang Maha Menjadikan itu lebih dekat dari nadi dalam bentuk aplikasi. Aplikasi yang menggerakkan semua sistem yang ada di tubuh kita. Dan ruh itu sifatnya adalah energi. Aplikasi dan energi itu membentuk suatu kesatuan di dalam tubuh kita. Sehingga jadilah Tritunggal atau 3-in-1. Nah, makanya di semesta juga kan berlaku sistem Tritunggal atau 3-in-1 itu. Ada siang, malam, maghrib. Ada plus, minus, nol. Ada banyaklah contoh tubuh, jiwa, dan ruh, dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam beginilah yang diajarkan agar kita mau berusaha. Jadi inilah hidup. Bisa kita dobrak itu ya, bisa. Tapi dengan salah satu caranya seperti tadi. Olah nafas dulu saja. Santai saja, santai, olah nafas. Begitu, jangan ada beban ketika mengolah. Tarik, tahan, buang, tarik, tahan, buang. Nanti si akselerasi itu akan meningkat. Nah, mudah-mudahan itu akan terjadi peningkatan di dalam tubuh kita. Dan tadi pun ketika mempraktekannya sudah ada peningkatan kan ya. Badan menjadi lebih ringan, badan menjadi lebih enak, dan sebagainya. Silahkan lakukan itu terus-menerus dengan memanfaatkan semua fasilitas yang sudah diberikan oleh Sang Maha Menjadikan. Soal masalahnya siapa yang kita pertuhankan, itu silahkan pertanyakan lagi pada diri sendiri. Karena Tuhan itu definitif. Tuhan itu adalah sesuatu yang kita sembah dan puja, sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita prioritaskan, dan sesuatu yang bisa memaksa kita melakukan sesuatu yang paling kita tidak sukai. Nah, apakah kita bertuhankan Sang Maha Menjadikan atau bertuhankan siapa? Begitu loh. Tuhan itu definitif. Jadi tinggal bagaimana kita mengejawantahkan definisinya itu sendiri. Apakah makhluk yang menciptakan semesta ini atau membuat semesta ini? Karena menciptakan dan membuat itu ada sedikit perbedaan. Kalau membuat itu dari barang-barang yang ada itu berubah menjadi sesuatu yang baru. Kalau menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Mungkin itu lebih dalam lagi nanti bahasannya. Karena Luar biasa. semakin Dan dalam itu semakin kayaknya kita harus bahas di episode yang lain, Kang. alas ya. Nuhun Kang. Tapi menarik sih ya, XYZ tadi memang menarik gitu. Dan menariknya adalah ketika jawabannya itu bukan cenah, bukan ecek, bukan cekang diki gitu ya, kira-kira ya Kang ya. Karena saya yakin
siapapun itu hanya membuka jalan untuk bisa mengalami gitu, dan kita Iya, jangan puas dengan pernyataan dogmatis, pernyataan apapun, iya, tetapi pengalamannya. Nuhun iya. Kang Diki. Oke, ini Sama-sama. jauh dari Belanda nih, kita langsung ke Billy. Bill, ayo Bill. Wah, dari Walanda. Bu, makasih ya. Oke, Iya, silakan Kang Bill. Diki, halo. Halo, Kang Diki, halo. apa Iya, kabar? Salam kenal ya. Ini dikasih salam kesempatan kenal. sama Abu. Ini teman SMA-nya Abu saya. Oh gitu. Teman SMA. Kebetulan migrasi ke Rotterdam. Ini saya ada pertanyaan tentang ini, Kang Diki. Saya tertarik dengan yang Kang Diki bilang barusan tentang dogmatisasi dan lain-lain itu. Yang saya pengen tanyakan itu, misalnya kita ya, mau mendefinisikan sesuatu kebenaran sebagai sesuatu yang mendekati kebenaran yang absolutnya lah gitu. Karena kita kan sering mengalami seperti Kang Diki tadi bilang itu masalah sesuatu kebohongan diujarkan terus-menerus itu menjadi satu kebenaran. Atau Iya. saya bahasa sederhananya saya itu suatu kebenaran yang dipaksakan gitu. Kalau Kang Diki tadi pakai istilahnya tentang G30S dan lain-lain. Kalau kita sendiri misal kita mau mulai berpikir ini, mau mulai mencari kira-kira indikasinya, ini kebenaran yang mendekati kebenaran yang sebenarnya, bukan sesuatu yang dibikin-bikin sama orang dengan kepentingan tertentu, itu indikasi-indikasi tertentu untuk jadi bahan pemikiran ke dalam kita sendiri itu seperti apa kira-kira? Iya, Oke. iya. Supaya kita terlepas dari dogma gitu ya, Bill ya. Iya, betul. Karena gini loh Kang, yang saya alami ini masalah di negara kita ini juga, karena kebenaran yang tadi dipaksakan itu dia menciptakan kebenaran yang baru, Kang. Iya. Karena Betul. ini satu-satu kesemuan dipaksakan dan diulang-ulang, dia menjadi satu kesemuan yang baru dan belum tentu kebenaran orang banyak itu sesuatu yang benar kan, Kang? Oh iya. Iya. Itu udah hukum sih, Bill. Iya. Yang mayoritas itu perlu dipertanyakan, Bill. Kerumunan itu perlu dipertanyakan. Oke. Kalau yang saya pelajari itu kebenaran itu ada tipenya ada 3, kebenaran diri sendiri, kebenarannya orang banyak, sama kebenaran yang sejati gitu kan. Nah kira-kira yang mendekati kebenaran yang sejati itu indikasinya apa kira-kira? Oke. Thank you Bill, pertanyaannya keren banget Bill. Nuhun Bill, nuhun. Oke. Kang Diki silakan. Bu ya. Thank you Bill. Sip. Ya begini, kebenaran yang sejati itu, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu definisi kebenaran itu apa. Karena kebenaran dengan benar itu beda. Kebenaran itu benar-benar benar. Oke. Kebenaran itu Sekali lagi, benar-benar. Kebenaran itu adalah benar-benar benar. Benar-benar ya. Benar-benar. Oke. Jadi 5 kali benar. Benar-benar. Oke, Kang. Iya. Itu kebenaran ya. Benar-benar dan benar-benar. Oke. Nah, kalau benar itu pasti mengenal salah. Ada lawannya. Apakah kebenaran itu ada lawannya? Karena kalau misalnya keniscayaan itu tidak ada lawannya. Karena kebenaran yang absolut itu adalah keniscayaan. Oke. Kan sudah dibahas tadi. Oke. Kebenaran yang absolut, kebenaran hakiki, kebenaran sejati itu adalah keniscayaan itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang manusia itu tidak bisa hidup tanpa oksigen, siapa sih yang mau berdebat? Tidak ada. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa makan, siapa sih yang mau berdebat? Tidak ada. Tanpa minum juga tidak ada yang bisa berdebat. Nah, itulah kebenaran sejati, kebenaran yang hakiki. Soal pendapat tentang kebenaran itu sendiri, itu tergantung dari definisi tiap orang tentang kebenaran itu sendiri. Tapi yang jelas, kebenaran itu tidak terbantahkan ketika kita mulai berbicara tentang kebenaran yang absolut, kebenaran yang sejati. Berarti kita berbicara tentang keniscayaan itu sendiri. Oke. Nah, kalau misalnya yang namanya benar dan salah, itu bisa didoktrin dan didogmakan. Dan itu masih bisa diperdebatkan. Jadi yang paling mudah, apakah yang ketika kita berbicara tentang kebenaran itu masih bisa diperdebatkan? Kalau masih bisa, itu bukan kebenaran yang sejati atau bukan kebenaran yang hakiki. Karena kebenaran yang hakiki itu adalah keniscayaan itu sendiri. Tidak ada perdebatan di dalam itu. Oke. Manusia butuh yang namanya kasih sayang.
Ya, apakah ada perdebatan? Tidak ada. Manusia butuh yang namanya dipelihara ketika bayi. Karena dia tidak bisa memelihara dirinya sendiri ketika bayi. Apakah ada perdebatan? Tidak ada. Betul. Itulah kebenaran. Nah, kalau misalnya benar yang diunggah dan kemudian itu sebetulnya adalah kebohongan yang kemudian dikemas. Apalagi kebohongan-kebohongan yang dikemas dengan mengatasnamakan Sang Maha Menjadikan. Nah, inilah yang berbahaya. Misalnya untuk urusan politik lah sekarang ya. Ulang-ulang aja tuh berita yang bohong. Ulang-ulang saja terus berita bohong. Makanya itu akan bisa dianggap benar. Asal diulang terus setiap hari. Terus. Jadi kebohongan yang diulang-ulang secara terus-menerus akan bisa terlihat menjadi benar. Lalu akan membentuk kebenaran-kebenaran yang akan membuat cara-cara kebenaran yang baru lagi. Nah, makanya kita lihat saja buktinya sekarang. Kita lihat fakta dan buktinya. Apakah planet ini maju dengan pola-pola yang sekarang berlaku? Terbukti tidak kan ya? Betul. Malah kita terkotak-kotak dalam bentuk negara-negara. Ya. Kita lupa bahwa kita makhluk planet yang sama gitu ya Kang ya. Tapi kita dikotak-kotakan dengan macam-macam. Iya. Betul. Iya. Kita dikotakan dalam bentuk negara, dikotakan dalam bentuk RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan sebagainya ya. Ada kotak-kotak di sana itu. Dalam kotak-kotak dalam agama dan sebagainya. Begitu ya. Betul. Ya, begitu itu kotak-kotak semacam begitu. Manusia itu dikotakan, semua dikotakan agar apa? Agar mudah sekali dipecah belah. Ketika manusia terpecah belah, manusia tidak akan bisa bersatu. Ketika manusia tidak bisa bersatu, itu sangat mudah untuk dikontrol. Ujungnya controlling lagi ya. Iya. Controlling system. Iya. Ujungnya adalah New World Order. Yes. Jadi bagaimana manusia itu harus bisa dikontrol semuanya di dalam satu kontrol. Jadi ketika manusia itu bisa dikontrol, nah si yang mengontrol inilah yang dia akan berkuasa secara diam-diam dan dia tidak perlu muncul ke permukaan, dia di belakang layar saja. Yang dimunculkan mah semua anak buahnya dia. Betul. Dia nggak akan ya sekarang gimana Kang, semua yang jadi masternya itu kan di luar dari medianya. Bahkan mungkin keluarganya nggak nonton medianya Kang. Anaknya nggak boleh nonton medianya. Yang dia bikin sendiri loh. Dia bikin sendiri, anaknya nggak boleh nonton medianya gitu ya. Iya. Oke. Contohnya lah, orang jualan rokok belum tentu dia ngerokok. Oke. Ya. Oke. Jadi poinnya adalah transformasi dari kebenaran menuju keniscayaan. Dia bikin rokok, dia jualan rokok. Oke. Jadi kembali ke pertanyaan Billy tadi, jadi intinya adalah keniscayaan yang harus kita gitu ya. bicarakan. Ya. Oke. Anyway, kebenaran itu dinamis keniscayaan, karena kebenaran sejati sendiri adalah keniscayaan. Betul. Makanya itulah kenapa nggak ada statement berlomba-lomba dalam kebenaran gitu. Kang Diki masih oke? Cek. Itu dia. Ya, sekarang udah balik lagi. Tadi sempat putus-putus ya. Oke. Saya ulang tadi menyambung dari statement Kang Diki. Itulah kenapa kita tidak ada statement untuk berlomba-lomba dalam kebenaran, karena setiap manusia punya kebenaran yang tidak absolut gitu. Semuanya dinamis dan mengalir. Bahkan kebenaran kita malam hari ini akan menjadi sesuatu hal yang baru esok pagi gitu. Ini bisa jadi expired malam hari ini gitulah kira-kira, karena kita semua dinamis dan mengalir. Itu ya Kang ya kira-kira ya. Iya. Thank you Kang Diki. Bill, thank you ya Bill. Itu kurang lebih mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Oke, terakhir, punten pisan ini pertanyaannya banyak banget tapi sudah 2127 dan ini pertanyaan terakhir yang langsung dan tapi menariknya tadi paparan Kang Diki itu banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di chat juga gitu dan mudah-mudahan itu ada korelasinya dan bisa menjadi satu jawaban gitu. Dan terakhir ini maaf sekali teman-teman Ibu dan Bapak. Di chat kuning. Oke. Terakhir kita terhubung sama Mas Adwin Singarimbun. Silakan Mas Adwin. Terima kasih. Kang Abu. Aduh, apa kabar Kang Diki, udah lama nih. Iya, gendut deui nama. Lagi nggak banyak pikiran kalau gemuk. Oke. Iya. Jadi gini Kang, singkat aja sih sebetulnya. Karena saya kan kerjanya di urusan kebencanaan nih Kang. Saya tadi tertarik masalah peradaban masa lalu Kang. Di sini. Saya ingin bertanya Kang, ketika peradaban masa lalu bagaimana menyikapi
bencana untuk memitigasi dan mencegah bencana itu kan. Terus saya pun baca-baca yang ya di kitab itu para utusan itu yang saya tangkap gitu ya, itu lebih kepada hanya memberi peringatan gitu, memberi peringatan tanpa mencegah adanya bencana. Nah itu mungkin Akang bisa cerita sedikit ya Kang, ketika peradaban masa lalu itu bagaimana sih sebetulnya gitu menyikapi bencana dalam untuk mencegah dan mitigasi gitu aja Kang. Padat dan jelas. Terima kasih Kang Adwin, terima kasih. Atur nuhun. Silakan Kang Diki. Ya begini. Sebetulnya kalau misalnya kita ceritakan tentang masa lalu, ketika di dalam memitigasi ya bencana itu, orang-orang masa lalu itu mengenal yang namanya dorval. Dorval itu adalah alat anti gempa buatan kaum leluhur kita. Dorval itu sampai sekarang masih ada, di mana-mana masih ada, di gunung-gunung itu masih ada dorval itu. Bahkan ketika di Gunung Padang pun ketika digali itu masih ditemukan yang namanya dorval. Tapi karena proses galian itu menjadi rusak. Dorval itu alat bulat ya. Bulat dan di tengahnya itu bisa berputar untuk bisa mencegah gempa itu terjadi. Nah, tapi itu kan alatnya. Dan bagaimana mencegah gempa-gempa yang lain itu baru dari gempa ya. Itu baru dari gempa. Belum dari badai matahari atau flare matahari yang menyerang planet bumi. Belum dari asteroid yang numbuk planet bumi begitu ya. Belum dari yang namanya angin seperti La Nina, El Nino, dan sebagainya. Belum dari yang namanya tsunami. Belum dari yang namanya gunung meletus, dan sebagainya. Nah, mereka sudah bisa memitigasi bencana, makanya sejak zaman dulu, mereka itu membuat bangunan-bangunan itu, bangunan-bangunan yang dia mampu bergoyang dengan baik. Jadi bangunan-bangunan mereka itu jarang yang ditanam ke dalam tanah. Tapi bangunan-bangunan mereka itu rata-rata dia tidak berfondasi. Makanya kecuali kalau misalnya bangunan kaum Broden atau Brodela itu raksasa, itu gede-gede, itu karena dari batuan yang sangat besar. Yang sekarang berubah menjadi piramid-piramid. Dan mereka juga membuat bangunan-bangunan berbentuk piramid seperti ini. Kalau berbentuk piramid seperti ini, jadi kalau ada gempa, mereka cuma bergeser kiri kanan. Itu tidak akan langsung bruk gitu runtuh, enggak. Karena kekuatan di bawahnya itu jauh lebih besar. Di bawah itu lebih besar daripada di atasnya. Otomatis kekuatan kuda-kudanya juga menjadi kuat begitu. Itu dari rumah untuk menghindari gempa. Dan kemudian gunung berapi. Gunung berapi mereka sejak dulu sudah banyak sekali melubangi gunung-gunung berapi. Jadi gunung berapi itu diliangan oleh mereka tuh pinggir-pinggirnya. Nah, si kawah-kawah yang ada keluarnya itu, kemudian mereka olah untuk menyuburkan tanaman yang di sekitarnya. Mereka olah menjadi alat-alat untuk pertanian dan sebagainya. Itu dari sana. Nah, untuk flare matahari, mereka itu menghitung dari perhitungan kalender Origom. Nah, kapan matahari itu akan melidahkan flare-nya? Nah, itu mereka sudah ada perhitungan-perhitungannya, dan mereka harus apa dan bagaimana mereka sudah biasanya kalau untuk flare matahari mereka pasrah. Kecuali mataharinya itu dibenahi. Itu lain cerita. Itu lain cerita ya. Pembenahan itu ada satu kaum yang memang biasa mengurus itu, namanya kaum Etefaka. Itulah ceritanya panjang ya kalau itu ya. Karena saya harus bercerita tentang makhluk-makhluk yang di luar planet ini. Dan mungkin itu ada sesi khusus, nanti kita ngobrol soal itu. Saya bisa cerita banyak lah tentang itu, Mas. Kalau misalnya mau. Itu justru seru. Mau tapi, Kang? Next episode kan? Ya, next episode. Kita bicara tentang alien, karena manusia sendiri ada keturunan alien, karena Adam itu diturunkan kan ke planet ini ya. Surga itu di mana? Surganya Adam apakah sama dengan surga nanti setelah kematian? Wih, seru. Oke, Kang, luar biasa. Nah, sebentar, dikit lagi aja. Ini. Nah, itu kan tentang mitigasi nih. Dan kemudian setelah itu dari kebencanaan seperti tsunami dan sebagainya. Makanya kenapa orang-orang zaman dulu itu mereka itu kalau misalnya di pantai, mereka akan mencari perbukitan. Jadi mereka tidak akan pernah membangun di pinggir pantai. Tapi mereka akan membangun di atas perbukitan. Seperti rumah ini.
pantainya itu di sana di bawah. Jadi kalau tsunami itu paling hanya sebatas kaki-kaki dari perbukitannya saja. Nah itu salah satu, salah dua, salah tiga contoh soal mitigasi bencana. Dan itu sebetulnya sudah ada diajarkan oleh para leluhur kita. Begitu. Tinggal bagaimana kita menconteknya sajalah sekarang. Nanti ngobrol aja langsung sama Mbak lah, sama saya. Oke. Langsung aja. Nanti biar teknis-teknisnya dikasih tahu. Biar langsung direct sama teknis gitu ya. Iya, langsung sama Oke. teknis, langsung cara bikinnya gimana, terus bagaimana merubah udara menjadi air dan sebagainya. Karena di tempat bencana kan susah air. Nah, kita nanti saya ajarkan cara merubah dari udara untuk menjadi air minum langsung bisa. Oke. Wah, luar biasa.